Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Putusan nomor 39/PUU-18/2020 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1 PT Visi Citra Mitra Mulia iNews TV, selanjutnya disebut pemohon 1, 2 PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI, selanjutnya disebut pemohon 2. Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 14 Mei 2020 memberi kuasa kepada Imam Nasif SH MH dan kawan-kawan beralamat di Jalan Dr. Ide Ana Agung, Gede Agung, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut pemohon 1 dan pemohon 2 disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, mendengar dan membaca keterangan DPR, membaca dan mendengar keterangan Presiden, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait PT Fiskarana Cipta Media, membaca keterangan pihak terkait ad informandum Lisela Martan dan Almas Ryoga Pasca Pratama Muhammad Saleh PT AS Industri Rekaman Indonesia, Perkumpulan Aliansi Penerbit Musik Indonesia, Irfan Aulia dan Sarasi Timur Tampu Bolon, Aliansi Jurnalis Video, membaca dan mendengar keterangan ahli para pemohon, membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden, membaca dan mendengar keterangan ahli pihak terkait, memeriksa bukti-bukti para pemohon, memeriksa bukti-bukti pihak terkait PT Friskarana Cipta Media duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah 3.1, 3.2 dianggap dibacakan. Kedudukan hukum 3.3, 3.4, 3.5 dianggap dibacakan. 3.6 menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa para pemohon mendalilkan pasal 1 angka 2 UU 32 2002 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara 1 sampai dengan 15 dianggap dibacakan. 16 bahwa menurut para pemohon dengan adanya pemaknaan baru terhadap pasal 1 angka 2 UU 32 2002 tidak akan menimbulkan perubahan terhadap jasa penyiaran dan lembaga jasa penyiaran karena tetap berdiri atas penyiaran televisi dan penyiaran radio. Lembaga penyiaran juga tetap terdiri dari 4 lembaga, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Oleh karena yang berbeda dari penyiaran penggunaan internet dengan metode teknologinya sehingga dapat
saja penyelenggara siaran melalui internet dimasukkan ke salah satu atau lebih dari 4 jenis lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud sebagai salah satu pilihan metode platform yang dipergunakan. Begitu juga tidak akan ada perubahan mengenai perizinan sebab sebagai penyelenggara sistem elektronik perizinan tunduk pada UU ITE dan sebagai Telecommunication Service Operator Regime perizinannya tunduk pada UU 236 tahun 1999. 17. Bahwa menurut para pemohon, walaupun terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik secara umum telah diatur dalam Undang-Undang ITE, tetapi khusus konten siaran, pengaturan dalam Undang-Undang ITE belum cukup memadai dengan alasan. Selanjutnya dianggap dibacakan. Angka 18 dianggap dibacakan, angka 19 dianggap dibacakan. 3.8 menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P25 dan mengajukan 2 orang ahli bernama Iswandi Syahputra dan Rifanto Budianto yang telah didengar dan dibaca keterangannya dalam sidang tanggal 1 Oktober 2020 serta kesimpulan yang diterima di Kepanitraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2020 sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perlukan Rakyat dalam sidang tanggal 14 September 2020 dan membaca keterangan tertulis yang diterima Kepanitraan Mahkamah pada tanggal 22 September 2019. Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden dalam kurung pemerintah dalam sidang tanggal 26 Agustus 2020 dan membaca keterangan tertulis Presiden yang diterima Kepanitraan Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2020 dan keterangan tambahan yang diterima Kepanitraan Mahkamah pada tanggal 2 November 2020. Selain itu, Mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli yang diajukan Presiden, yakni Adrian E. Rompis, yang memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 20 Oktober 2020, dan Agung Harsoyo, yang memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 4 November 2020, serta kesimpulan yang diterima Kepanitraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2020 sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan pihak terkait PT Piskarana Cipta Media dalam sidang tanggal 14 September 2020 dan membaca keterangan tertulis yang diterima Kepanitraan Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2020. Selain itu, Mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli Ade Armando yang diajukan pihak terkait PT Piskarana Cipta Media pada persidangan tanggal 16 November 2020 serta kesimpulan yang diterima di Kepanitraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2020 sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan para pemohon, bukti surat tulisan dan keterangan para ahli yang diajukan para pemohon dan kesimpulan para pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden, dan kesimpulan Presiden, keterangan, bukti surat tulisan, dan kesimpulan pihak terkait, ini hanya satu, kesimpulan pihak terkait PT Piskarana Cipta Media, pada intinya permohonan akuo menguji konstitusional norma pasal 1 angka 2 Undang-Undang 32 2002 yang menurut para pemohon bertentangan dengan UUD 1995 dengan alasan-alasan sebagaimana telah terurai pada paragraf 3.7. Terhadap dalil para pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut. Bahwa penyiaran dalam perkembangannya telah menjadi bahwa penyiaran dalam perkembangannya telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi yang strategis bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah.
Terlebih lagi, dalam perkembangan kekinian teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi dengan tuntutan yang semakin besar akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, karena informasi dianggap telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum diharapkan semakin mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut dengan kualitas siaran dan keterjangkauannya sejalan dengan sistem penyiaran nasional yang harus tetap menjaga integrasi nasional dan kemajuan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan sistem penyiaran nasional tersebut, maka penyelenggaraan penyiaran harus pula mampu menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial. PD Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang 32 2002. Hal ini yang menjadi salah satu dasar menimbang dibentuknya Undang-Undang 32 2002, yakni penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa dengan berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena siaran yang dipancarluaskan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas ini memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku halayak. Penyiaran dalam Undang-Undang 32 2002 ditentukan sebagai kegiatan pemancarluasan siaran yang dilakukan dengan menggunakan spektrum frekuensi radio secara terestrial, kabel dan atau media lainnya, misalnya satelit, untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. PD dasar menimbang huruf E Undang-Undang 32 2002. Prinsip keserentakan dan kebersamaan itu yang menunjukkan karakter komunikasi penyiaran secara doktriner bertipe sinkronos. Oleh karenanya komunikasinya bersifat real time, karena berlangsung dalam waktu yang sama antara pengirim dan penerima siaran. Hal ini terlihat dalam sistem televisi free to air PD Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang 32 2004. Layanan penyiaran pun dibatasi, yaitu hanya di televisi dan radio. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan penyiaran harus dilakukan oleh lembaga penyiaran sebagai subjek hukum yang berbadan hukum. Lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan kegiatan penyiarannya harus memperoleh izin terlebih dahulu. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan usaha penyiaran bersifat eksklusif. Adapun lembaga penyiaran yang dapat menyelenggarakan penyiaran adalah lembaga penyiaran swasta atau LPS, lembaga penyiaran berlangganan LPB, lembaga penyiaran publik LPP, dan lembaga penyiaran komunitas LPK yang berbadan hukum Indonesia, di mana bidang usahanya khusus di bidang penyiaran dengan wilayah layanannya dibatasi sesuai dengan izin yang diberikan. PD Pasal 1 Angka 9, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 25 Undang-Undang 32 2002. Berkaitan dengan hal itu, kegiatan penyiaran oleh lembaga-lembaga penyiaran tersebut hanya dilakukan melalui infrastruktur yang dibangun dan atau disediakan secara khusus untuk keperluan penyiaran. Dikarenakan penyiaran bersifat keserentakan dan kebersamaan dalam siaran, maka masyarakat hanya dapat memilih program siaran sesuai dengan program yang disediakan oleh lembaga penyiaran. Dengan demikian, penyiaran bersifat one to many, yakni penyalurannya bersifat masif, didorong dari suatu sumber lembaga penyiaran ke seluruh penjuru atau pemirsa secara serentak dan bersamaan waktunya. PD Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang 32 2002. Artinya, masyarakat tidak dapat memilih waktu menonton program siaran karena penayangan program siaran sudah ditentukan oleh lembaga penyiaran yang bersifat satu kali dalam satu waktu. Bertalian dengan penyelenggaraan kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran adalah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, yakni gelombang elektromagnetik, yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan. Spektrum frekuensi ini diposisikan sebagai milik masyarakat atau ranah domain publik karena merupakan bagian dari sumber daya alam terbatas dan kekayaan nasional.
Oleh karena itu, pemanfaatan spektrum frekuensi radio harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien. PD Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang 32 2002. Sebagai konsekuensinya, pengaturan penyiaran dilakukan secara ketat dan rigid agar dalam perkembangannya tetap dapat menjamin terpenuhinya hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi. Pengaturan yang demikian ini senyampang dengan dasar pemikiran dibentuknya Undang-Undang 32 2002 yang menghendaki agar penyelenggaraan penyiaran harus 1. Mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumbuh pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. 2. Mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu orang lain. 3. Memerhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dan 4. Mampu mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran. PD Penjelasan Umum Undang-Undang 32 2002. Dalam konteks mewujudkan penyelenggaraan penyiaran dalam sistem penyiaran nasional, maka diperlukan adanya sistem pengawasan penyiaran oleh kelembagaan independen yang melibatkan peran serta masyarakat, yakni Komisi Penyiaran Indonesia yang disingkat KPI. Agar dalam penyelenggaraan penyiaran dapat dicegah terjadinya upaya konglomerasi sehingga isi siaran yang sampai pada masyarakat tidak dipengaruhi baik oleh pemerintah pusat, daerah, atau pemilik modal. Dalam perkembangan penyelenggaraan penyiaran, tidak dapat dipungkiri bahwa penyiaran saat ini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi yang berbasis internet. Internet yang dimaksud adalah suatu sistem arsitektur jaringan komunikasi berbasis transmisi kontrol protokol atau internet protokol yang menghubungkan berbagai macam perangkat melalui jaringan telekomunikasi. Namun demikian, jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain tersebut tidak bersifat serentak dan bersamaan dalam satu waktu saja, karena prinsip teknisi transmisi internet bersifat any to any, yaitu pihak manapun dapat mengirim dan atau menerima, mengambil ataupun komunikasi tersebut dalam waktu kapanpun. VD angka 5.1 Surat Edaran Menkominfo nomor 3 tahun 2016. Dengan demikian, berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis internet, maka saat ini semakin marak dan eskalatif pemanfaatan layanan aplikasi dan atau konten melalui internet, yaitu layanan OTT. Layanan OTT tersebut dapat diakses oleh pengguna layanan melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, sehingga dapat diterima sesuai dengan permintaan, pilihan, atau kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, secara doktriner, layanan OTT merupakan komunikasi tipe asinkronus, berlangsung dalam komunikasi yang termediasi komputer atau computer mediated communication. Layanan tersebut tidak terbatas hanya audio atau video saja, tetapi juga mempunyai fungsi lain seperti command and chat, dan menggunakan perangkat apapun sepanjang terkoneksi dengan internet serta mempunyai aplikasi yang dibutuhkan. Penyelenggara layanan OTT dapat perseorangan atau badan hukum yang apabila menggunakan sistem elektronik dan menyelenggarakan layanan di Indonesia, maka wajib mendaftarkan sistem elektroniknya pada pemerintah. Lebih lanjut, lingkup teritorial layanan OTT sebagai bagian dari kegiatan ruang cyber atau cyberspace tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, karena dengan mudah dapat diakses kapanpun dan dari manapun. PD Penjelasan Umum Undang-Undang 11 tahun 2008.
Dengan demikian, jika kegiatan layanan penyiaran dilakukan melalui infrastruktur yang khusus untuk itu, maka hal ini berbeda dengan kegiatan layanan OTT yang bergerak di atas jaringan telekomunikasi dengan menggunakan protokol internet. Dan aplikasi untuk mengaksesnya serta infrastruktur tidak terbatas hanya untuk layanan audiovisual semata. Menimbang bahwa setelah mencermati uraian mengenai aspek-aspek yang terkait dengan penyiaran dan penyediaan layanan berbasis internet sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.12 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan rumusan, pengertian, atau definisi penyiaran dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang 32 tahun 2002 yang menurut para pemohon inkonstitusional karena multitafsir apabila tidak diubah dan atau ditambah pengertiannya dengan frasa dan garis miring atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang 32 tahun 2002 yang dipersoalkan oleh para pemohon adalah bagian dari bab ketentuan umum. Jika merujuk pada sistematika pembentukan peraturan perundangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketentuan umum suatu undang-undang pada dasarnya berisikan pengertian atau definisi yang akan menjadi rujukan keseluruhan substansi ayat, pasal atau bab suatu undang-undang. PD Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun unsur-unsur pokok definisi penyiaran dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang 32 Tahun 2002 adalah 1. Kegiatannya berupa pemancar luasan. 2. Menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya. 3. Diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Unsur-unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karenanya, suatu aktivitas baru dapat dikatakan sebagai penyiaran jika memenuhi ketiga unsur tersebut. Oleh karena itu, apabila dilakukan perubahan terhadap pengertian atau definisi dalam ketentuan umum, maka konsekuensinya akan mengubah secara keseluruhan substansi undang-undang. In casu Undang-Undang 32 tahun 2002. Terlebih lagi, istilah penyiaran yang pengertiannya mendasarkan pada definisi pasal 1 angka 2 Undang-Undang 32 2002 digunakan sebanyak 278 kali dalam Undang-Undang AKO. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, dalil para pemohon yang menyatakan dengan menambah norma dalam pengertian atau definisi penyiaran dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 2002 tidak akan mengubah pasal-pasal Undang-Undang AKO sulit untuk dipahami, baik dari sisi teknis pembentukan peraturan perundangan maupun substansinya. Karena memasukkan begitu saja penyelenggaraan penyiaran berbasis internet dalam rumusan pengertian atau definisi penyiaran, sebagaimana didalilkan oleh para pemohon tanpa perlu mengubah secara keseluruhan Undang-Undang 32 tahun 2002, justru akan menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum. Terlebih lagi, layanan OTT pada prinsipnya memiliki karakter yang berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran konvensional. Hal ini berarti tidak dapat menyamakan antara penyiaran dengan layanan OTT hanya dengan cara menambah rumusan pengertian atau definisi penyiaran dengan frasa baru, sebagaimana yang dimintakan oleh para pemohon. Karena internet bukanlah media atau transmisi dalam pengertian pemancar luasan siaran, dikarenakan dalam sistem komunikasi dasar, pada sistem komunikasi terdiri atas pemancar atau transmitter, media atau kanal, dan penerima. Sementara itu, jika dikaitkan dengan frasa media lainnya yang dimaksudkan dalam pengertian pasal 1 angka 2 Undang-Undang 32 2002 adalah terestrial, media udara, kabel, dan satelit.
Hal ini dengan jelas disebutkan dalam penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan oleh LPB. VD pasal 26 Undang-Undang 32 tahun 2002, di mana penyelenggaranya ditujukan untuk penerimaan langsung oleh sistem penerima penyelenggara siaran berlangganan dan hanya ditransmisikan kepada pelanggan. VD pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan. Namun demikian, LPS dapat pula menyelenggarakan siarannya melalui sistem terestrial untuk klasifikasi penyiaran radio AM dan MW. Penyiaran radio FM dan penyiaran televisi di mana ketiga penyelenggaranya dilakukan secara analog atau digital, serta penyiaran multiplexing. Sedangkan penyelenggaraan penyiaran LPS dengan sistem satelit ditentukan oleh penyiaran radio dan televisi yang keduanya dilakukan secara analog atau digital serta penyiaran multiplexing. VD pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta. Sementara itu, bagi LPK dalam penyelenggaraan penyiaran hanya melalui sistem terestrial dengan cakupan untuk penyiaran radio AM/MW, penyiaran radio FM dan penyiaran televisi di mana ketiganya dilakukan secara analog dan digital. VD pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran komunitas. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dijabarkan, lingkup media lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 32 tahun 2002 dalam peraturan pelaksanaan, maka media transmisi secara nirkabel pada pokoknya adalah satelit, bukan internet. Internet dan penyiaran konvensional adalah dua hal yang berbeda, karena dalam internet terjadi suatu keterhubungan sebagai berbagai perangkat yang berbeda dengan basis protokol TCP/IP. Sedangkan penyiaran merupakan kegiatan penyebar luasan pesiaran, namun keduanya menggunakan media dalam penyaluran atau pemancar luasannya. Akan tetapi media lainnya yang dimaksud dalam kegiatan penyiaran bukanlah internet. Dengan demikian, ketidaksamaan karakter antara penyiaran konvensional dengan penyiaran yang berbasis internet tersebut tidak berkorelasi dengan persoalan diskriminasi yang menurut para pemohon disebabkan oleh adanya multitafsir pengertian atau definisi penyiaran. Terlebih lagi, Mahkamah telah berulang kali menegaskan mengenai batasan pengertian diskriminasi. Misalnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 028/029/PUU 4 Romawi tahun 2006 bertanggal 12 April tahun 2007 yang pada pokoknya menyatakan diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, ras, warna, jenis kelamin, bahasa, kesatuan politik. Dengan demikian telah jelas bahwa pengertian atau definisi penyiaran dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang 32 2002 unsur-unsurnya tidak bersifat multitafsir karena menjadi basis pengaturan penyiaran konvensional. Oleh karenanya tidak relevan menggunakan dalil diskriminasi terhadap perbedaan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT yang memang memiliki karakter berbeda. Sebaliknya, justru jika permohonan para pemohon dikabulkan akan menimbulkan kerancuan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT. Dengan demikian, para pemohon yang menyatakan pengertian atau definisi penyiaran dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang 32 2002 multitafsir yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan bentuk diskriminasi atas berlakunya norma pasal aku sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Bahwa apabila penambahan rumusan pengertian atau definisi pasal 1 angka 2 Undang-Undang 32 2002 tidak dikabulkan sebagaimana yang diminta para pemohon akan menyebabkan
terjadinya ketidakadilan karena penyiaran berbasis internet tidak ada pengaturan pengawasannya sebagaimana halnya penyiaran yang diawasi oleh KPI secara ketat. Ihwal demikian ini juga menimbulkan perlakuan yang tidak sama antara penyiaran dan layanan OTT. Sebagaimana pertimbangan mahkamah pada subparagraf 3.13.1 di atas, ternyata terdapat adanya perbedaan karakter antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT. Dengan adanya perbedaan tersebut bukan berarti terjadi kekosongan hukum pengawasan untuk layanan OTT sebagaimana didalilkan para pemohon, karena pengawasan atau pengendalian terhadap konten layanan OTT yang ditransmisikan melalui sistem elektronik sejatinya tunduk pada ketentuan Undang-Undang ITE. Dalam ketentuan Undang-Undang ITE telah ditentukan mekanisme pengawasan terhadap konten layanan OTT agar tetap sejalan dengan falsafah dan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah, inkasu Menteri Kominfo, memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau konten internet yang muatannya melanggar hukum. Hal demikian dilakukan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat adanya penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Vide pasal 40 ayat 2, ayat 2A, ayat 2B, UU 19/2016. Bertolak pada ketentuan ini, penegakan hukum yang dilakukan atas pelanggaran konten layanan OTT tidak hanya ditekankan pada aspek represif atau penindakan, sebagaimana dalil para pemohon, tetapi justru pada tindakan preventif pencegahan. Karena ketentuan pasal 40 Undang-Undang 19/2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang 11/2008 justru meletakkan dasar-dasar tindakan preventif dalam rangka melindungi kepentingan umum yang lebih luas guna menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis sesuai dengan prinsip negara hukum yang dimaktubkan dalam pasal 1 angka 3 UUD 1945. Sementara itu, pengawasan atas konten layanan OTT yang melanggar hukum merupakan bagian dari peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar dalam pemanfaatan teknologi tersebut benar-benar dilakukan berlandaskan atas azas kehati-hatian dan etikat baik. Vide pasal 90A huruf A Undang-Undang 19/2016. Berkenaan dengan aspek pengawasan ini, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71/2019 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang ITE telah ditentukan lebih lanjut mengenai langkah-langkah melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang, konten elektronik yang ilegal. Dalam konteks inilah, pemerintah dapat melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten elektronik yang ilegal. Vide pasal 90C dan pasal 95 PP 71/2019. Pemutusan akses tersebut dilakukan terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan klasifikasi 1. Melanggar ketentuan peraturan perundangan, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Vide pasal 96 PP 71/2019. Ihwal tata cara mengajukan permohonan pemutusan akses informasi elektronik dan elektronik telah diatur pula dalam pasal 97 PP 71/2019. Bahwa masyarakat dapat mengajukan permohonan pemutusan akses tersebut kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, Kemenkominfo atau lembaga terkait berkoordinasi dengan Menkominfo untuk melakukan pemutusan akses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut. Selain masyarakat, aparat penegak hukum dapat meminta pemutusan akses, termasuk lembaga peradilan pun dapat memerintahkan pemutusan akses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dengan diputusnya akses tersebut, maka penyelenggara sistem elektronik yang mencakup penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, penyelenggara konten dan penyelenggara tautan yang menyediakan jaringan lalu lintas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik wajib melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai bentuk dari penegakan sanksi administratif. PD pasal 98 dan pasal 100 PP 71/2019. Dengan adanya pengaturan sanksi administratif ini menunjukkan bahwa tidak ada persoalan kekosongan hukum pengawasan terhadap layanan OTT sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Selain sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyelenggara sistem elektronik, Undang-Undang ITE juga menentukan bentuk sanksi pidana.
kepada setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman. Termasuk perbuatan yang dilarang dan diancam pidana adalah tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan atau sara, dan atau tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Vide pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang 11 2008. Apabila tindak pidana menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak, maka pembedaannya diperberat dengan sepertiga dari pidana pokok. Pemberatan ini juga dikenakan kepada korporasi yang melanggar perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang 11 2008 yang dipidana dengan pidana pokok ditambah 2/3. Vide pasal 52 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang 11 2008. Selain pengawasan terhadap konten layanan OTT dilakukan berdasarkan Undang-Undang ITE, juga didasarkan pada berbagai undang-undang sektoral lainnya sesuai dengan konten layanan OTT yang dilanggar. Misalnya Undang-Undang 36 1999 menentukan adanya larangan penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dengan menentukan kewajiban bagi penyelenggara jasa telekomunikasi memblokir konten-konten yang melanggar larangan tersebut setelah diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini bahwa penyelenggaraan telekomunikasi tersebut melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum. Vide pasal 21 Undang-Undang 36 1999. Tindakan ini dilakukan sejalan dengan asas yang melandasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang harus mendasarkan pada asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri. Dalam kaitan dengan asas etika, mendaki agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan dan keterbukaan. Vide pasal 2 dan penjelasan Undang-Undang 36 1999. Dengan demikian, penegakan hukum atas pelanggaran konten layanan OTT telah ternyata tidak hanya ditentukan dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang 36 1999, tetapi juga didasarkan pada berbagai undang-undang sektoral lainnya yang berkorelasi dengan konten yang dilanggar sebagaimana telah ditentukan mekanisme penegakan hukumnya. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang 28 2014, Undang-Undang 7 2014, KUHP, Undang-Undang 40 1999. Dengan telah ditentukannya aspek penegakan hukum atas pelanggaran konten layanan OTT dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang 36 1999 dan berbagai undang-undang sektoral baik dengan pengenaan sanksi administratif maupun sanksi pidana, maka berlakunya Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 yang substansinya mengatur larangan sebagaimana didalilkan para pemohon adalah tidak dapat dibenarkan karena pengenaan sanksi sebagai bagian dari pembatasan hak asasi manusia, pengaturannya harus dituangkan dalam undang-undang sebagai wujud representasi kehendak rakyat. Dimuatnya aspek larangan dalam surat edaran tersebut yang menyatakan larangan bagi penyedia layanan OTT untuk menyediakan muatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, mengancam keutuhan NKRI, menimbulkan konflik atau pertentangan antar kelompok, antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan, menistakan, melecehkan, dan atau menodai nilai-nilai agama, mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian atau hate speech, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Vide angka 5.6 Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 2016 pada pokoknya merupakan substansi yang telah diatur dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang 36 1999 dan berbagai undang-undang sektoral lainnya sebagaimana diuraikan di atas. Apabila surat edaran tersebut sesuai dengan maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada penyedia layanan OTT dan para penyelenggara telekomunikasi untuk menyiapkan diri dalam mematuhi regulasi penyediaan layanan aplikasi dan atau konten melalui internet yang saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah CQ Kemenkominfo, serta bertujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi para penyedia layanan OTT
untuk menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan akan diberlakukannya regulasi penyediaan layanan aplikasi atau konten melalui internet, maka untuk maksud dan tujuan yang demikian tersebut seharusnya substansinya dituangkan dalam peraturan pelaksana undang-undang. Atau jika pembentuk undang-undang hendak mengatur secara komprehensif substansi penyiaran konvensional dan layanan OTT termasuk perkembangan kekiniannya dalam suatu undang-undang, maka hal tersebut merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang sangat dimungkinkan. Mengingat saat ini Undang-Undang 32 2002 telah masuk dalam daftar prolegnas 2020-2024. Video keputusan DPR nomor 46 DPR RI 2019-2020. Namun demikian, berkenaan dengan surat edaran aku yang dipersoalkan oleh para pemohon bukanlah merupakan ranah kewenangan mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian, dari para pemohon yang menyatakan tidak adanya tindakan preventif terhadap layanan konten ilegal karena tidak diaturnya dalam Undang-Undang 32 2002 sehingga meminta mahkamah untuk mengubah pengertian atau definisi penyiaran agar terhadap konten ilegal layanan OTT dapat dikenakan tindakan preventif merupakan dalil yang tidak berdasar. Oleh karena itu, tidak ada persoalan konstitusionalitas norma pasal 1 angka 2 Undang-Undang 32 2002 sepanjang berkaitan dengan dalil para pemohon. Dengan demikian, dalil para pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Eni Nurbaningsi, Arif Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmik P. Foy, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 10 bulan Desember tahun 2020 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 bulan Januari tahun 2021 selesai diucapkan pukul 10.07 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan pihak terkait atau yang mewakili.